Pendidikan calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara. 1.A.6 Demonstrasi konstekstual Modul 1.3 Visi Guru Penggerak Model Prakarsa Perubahan Inquiry Apresiatif Bagja. Demonstrasi kontekstual Visi Guru Penggerak oleh Makmur Sipayung, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara. Pengajar praktik Bapak Esron Rajagutu, fasilitator Ibu Sudarni. Perubahan di sekolah dapat diinisiasi oleh pihak luar, tetapi perubahan yang paling penting dan berkesinambungan akan datang dari dalam. Roland Barthes. Menurut Cooper Reader, Whitney, inquiry apresiatif adalah suatu filosofi, suatu landasan berpikir yang berfokus pada upaya kolaboratif menemukan hal positif dalam diri seseorang, dalam suatu organisasi, dan dunia di sekitarnya, baik di masa lalu, masa kini, maupun masa depan. Ia berpendapat juga bahwa saat ini kita hidup pada zaman yang membutuhkan mata yang dapat melihat dan mengungkap hal yang benar dan baik, mata yang mampu membukakan kemungkinan perbaikan dan memberikan apresiasi atas hal yang sudah berjalan baik. Bila organisasi lebih banyak membangun sisi positif yang dimilikinya, maka kekuatan sumber daya manusia dalam organisasi tersebut dipastikan akan meningkat, dan kemudian organisasi akan berkembang secara berkelanjutan. Model Bagja Inquiry Apresiatif. Tahapan Bagja. Tahapan pertama, buat pertanyaan utama, define. Di tahap ini merumuskan pertanyaan sebagai penentu arah penelusuran terkait perubahan yang diinginkan atau diimpikan. Tahap kedua, ambil pelajaran. Pada tahapan ini mengumpulkan berbagai pengalaman positif yang telah dicapai di kelas maupun sekolah, serta pelajaran apa yang dapat diambil dari hal-hal positif tersebut. Nyalakan tanda tanya, mencari jawaban bersama-sama. Tahap ketiga, gali mimpi. Pada tahapan ini dapat menyusun narasi tentang kondisi ideal apa yang diimpikan dan diharapkan terjadi di lingkungan pembelajaran. Disinilah visi benar-benar dirumuskan dengan jelas. Tahap keempat, jabarkan rencana. Di tahapan ini dapat merumuskan rencana tindakan tentang hal-hal penting apa yang perlu dilakukan untuk mewujudkan visi. Tahapan terakhir, atur eksekusi. Di bagian ini memutuskan langkah-langkah yang akan diambil, siapa yang akan diajak dan pasti mau untuk terlibat, bagaimana strateginya dan aksi lainnya demi mewujudkan visi perlahan-lahan. Visi saya sebagai guru penggerak dengan belajar akan menghasilkan murid yang bernalar kritis sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Prakarsa perubahan diri berfokus kepada belajar dan bernalar kritis yang mencerminkan salah satu dimensi dari profil pelajar Pancasila. Tahapan pertama, buat pertanyaan. Pertanyaan, mengapa murid saya tidak memiliki daya bernalar kritis? Apa yang harus saya lakukan agar murid saya mampu bernalar kritis? Penyelidikan. Karena kurangnya minat murid untuk belajar dan motivasi yang kurang dari segala pihak termasuk motivasi orang tua dan guru, sehingga murid tidak mempunyai minat untuk belajar yang rendah sehingga mampu bernalar kritis saat pembelajaran berlangsung. Guru bekerjasama dengan orang tua agar murid mempunyai minat untuk belajar dengan memberikan motivasi.
Ambil pelajaran. Pertanyaan, siapakah orang yang telah berhasil menumbuhkan daya bernalar kritis murid? Bagaimana cara untuk meningkatkan daya bernalar kritis murid? Penyelidikan. Dengan bekerja sama, orang tua dan guru mampu meningkatkan daya bernalar kritis murid. Berkolaborasi dengan rekan guru mampu mencari praktik baik dalam menumbuhkan daya bernalar kritis murid. Cara meningkatkan daya bernalar kritis murid yaitu dengan kebiasaan literasi, membaca, menulis, mendengar, dan melatih untuk berkomunikasi. Gali mimpi. Pertanyaan, kebiasaan baru apa yang dibutuhkan agar murid mampu bernalar kritis? Hal baik apa yang diperlukan sehingga murid mampu bernalar kritis? Penyelidikan, meningkatkan literasi, diskusi, dan melatih murid mampu menjawab pertanyaan dengan lisan atau mengkomunikasikan jawaban dengan baik. Belajar dari sumber pelajaran seperti video pembelajaran. Di dalam pembelajaran, murid aktif, saling memberikan pendapatnya sehingga tercipta murid yang mampu mencapai pengetahuan yang baik. Jabarkan rencana. Pertanyaan, apa langkah pertama yang dilakukan guru untuk meningkatkan daya bernalar kritis murid? Berapa lama waktu untuk membuat anak mampu bernalar kritis? Bagaimana cara guru mengetahui murid itu sudah mampu bernalar kritis? Bagaimana cara guru memberikan motivasi agar murid mampu bernalar kritis? Pertama, guru menuntun murid dengan motivasi yang menyemangati. Guru mengadakan kolaborasi dengan orang tua dalam peningkatan proses belajar murid. Waktu yang diperlukan untuk meningkatkan daya bernalar kritis murid yaitu setiap waktu, dengan membiasakan murid dari kebiasaan baik untuk selalu melaksanakan yang terbaik. Atur eksekusi. Siapa saja yang saya libatkan dalam meningkatkan daya bernalar kritis murid? Kapan rencana pelaksanaan peningkatan daya bernalar kritis murid? Siapa saja yang terlibat dalam pengawasan dan pemantauan murid meningkatkan daya bernalar kritis murid? Mengapa daya bernalar kritis murid diperlukan? Yang terlibat dalam meningkatkan daya bernalar kritis murid yaitu kepala sekolah, semua guru, dan orang tua. Pelaksanaan untuk meningkatkan bernalar kritis murid dilaksanakan dalam proses pembelajaran. Semua guru terlibat dalam meningkatkan pengawasan dan pemantauan dalam keberhasilan murid agar mampu mengikuti perkembangan zaman, meningkatkan kompetensi sumber daya manusia yang siap menghadapi era Society 5.0, peningkatan kompetensi segala bidang. Diatitupa Horas, salam guru penggerak.